Shalom, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junior Alis. Kali ini saya rindu untuk sharing dengan teman-teman semua bagaimana untuk menjadi pemain drum di pemula, dan saya harap teman-teman bisa belajar dan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya juga masih belajar, tapi saya rindu untuk berbagi bagi teman-teman yang memang ingin belajar drum dan baru mau belajar dari awal. Langsung saja, jadi pemain drum itu lebih umumnya adalah sebuah kalau dalam dunia musik itu, pemain drum yang mengatur tempo dari sebuah band, layaknya misalnya band apa yang kita kenal, maupun band rohani maupun band sekuler. Sebagian besar peran drum itu adalah selain memainkan sebuah musik yang indah, memainkan sebuah ketukan musik yang indah, tapi juga drum memiliki peran yang besar, yaitu mengatur dinamika dan juga tempo dari setiap lagu yang dimainkan dari suatu band tertentu. Lebih jelasnya, pemain drum itu bukan hanya sekedar penambah atau tambahan dalam musik. Justru drum mempunyai peranan yang paling penting, yaitu yang pertama tadi, selain mengiring sebuah lagu, drum juga sebagai pengatur dinamika sebuah lagu atau sebuah aransemen musik. Dan yang ketiga, drum juga sebagai pengatur tempo, cepat lambatnya suatu lagu diatur oleh drum itu sendiri, lebih tepatnya pemain drum. Nah, kali ini saya akan sharing dasar-dasarnya, teman-teman. Yang pertama, sebelum kita main drum, kita harus kenal dulu komponen-komponen dalam drum ini. Oke, yang pertama di kiri saya ini namanya hi-hat. Oke, hi-hat ini terdiri dari dua bagian, hi-hat open dan close. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian kiri saya ini, di kaki kiri saya ini, saya sedang menginjak pedal agar hi-hat ini close, artinya tertutup. Kalau saya lepas kaki kiri saya, hi-hatnya terbuka, ya, terbuka. Tapi karena ada satu komponen yang hilang di sini, jadi menyebabkan ini tidak bisa dibuka, teman-teman. Tapi intinya di kaki kiri saya sedang menginjak pedal untuk menutup hi-hat. Ketika teman-teman lepas kaki kiri teman-teman, harusnya dia terangkat, tapi ada satu komponen yang hilang sehingga dia tidak bisa terangkat. Oke, yang kedua ada yang namanya press. Press dia biasanya sebagai penutup suatu bar dalam perjalanan sebuah lagu atau aransemen dalam sebuah musik. Yang ini namanya adalah tom. Di dalam tom ini ada yang namanya tom 1 dan tom 2, harusnya di sini. Tapi biasanya ada drummer yang hanya memakai 1 tom, ada yang memakai 2 tom, malah ada yang sampai 3, 4, dan 5 tom. Terus selanjutnya di kanan saya ini ada yang namanya floor. Suaranya agak apa ya gitu. Oke. Ya, selanjutnya di kaki kanan saya sini saya sedang menginjak pedal. Ini adalah kick bass atau bass. Ya. Dan yang terakhir di tangan kiri saya ada snare. Sengaja saya tutup ya supaya suaranya diredam, suaranya tidak terlalu cempreng. Saya tutup tampilannya. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu dengan snare. Oke, ini saya tutup supaya Oke, jadi sekali lagi hi-hat, press, floor, kick, bass,
snare. Baik, itu untuk pengenalan komponen-komponen apa saja yang ada di drum. Semoga teman-teman mengerti. Sekali lagi, hi-hat, hi-hat close, hi-hat open, crash, tom, floor, kick, snare. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang komponen apa saja yang ada di drum. Untuk yang kecil-kecilnya nanti teman-teman boleh searching di Google ya. Oke, kita akan lanjut. Saya akan memberi suatu tips dan trik, suatu groove. Groove itu adalah kalau teman-teman ingin menjalankan suatu aransemen atau musik, itu biasanya disebut groove. Kalau di gitar biasanya itu ketikan disambung juga dengan chord. Oke, gitu ya. Kalau di gitar itu bisa ketikan bersama dengan chord. Itu juga dengan keyboard, blues dengan chord, bass ketikan dengan chord. Kalau di drum biasanya jalannya sebuah aransemen atau suatu nada itu disebut groove. Untuk pemula teman-teman, kalau saya sempat belajar, untuk pemula itu sebenarnya gampang untuk bermain drum, itu sangat mudah. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan cara memegang stick yang bukan tentu sudah benar ya. Tapi kalau saya memegang stick, teman-teman bisa lihat ininya dari jempol dan jari telunjuk. Oke, jempol jari telunjuk, kemudian digenggam seperti ini. Nantinya yang akan bermain adalah chorus kita teman-teman. Ini ya, ini ya. Oke, ada juga yang memegang stick seperti ini. Ada yang seperti ini. Oke, ada ya. Sekali lagi, ini baru digenggam dengan gigi jari yang seperti ini. Tips yang kedua memegang stick adalah, cara memainkan stick adalah teman-teman jangan seperti ini. Oke. Dalam drum, untuk teman-teman bisa berkembang dan bisa menggunakan teknik-teknik yang membutuhkan speed yang cukup cepat, teman-teman harus menggunakan yang namanya false, pergelangan ya. Ini ya pergelangannya. Jadi tangan saya ini tidak bergerak, tapi ini saja. Oke, kalau seperti ini itu akan memperlambat pergerakan teman-teman jika teman-teman mau memainkan suatu instrumen atau suatu groove yang cepat. Teman-teman bisa menggunakan chords. Oke. Nah, teman-teman bisa latihan. Kalau misalnya teman-teman belum ada drum, teman-teman bisa latihan menggunakan stick atau menggunakan sebuah alat yang berbentuk plastik. Teman-teman bisa latihan di. Jadi teman-teman belum punya drum pad. Drum pad itu biasa tempat suatu alat itu biasa kita latihan sticking. Bisa teman-teman latihan di kaki teman-teman untuk melatih force teman-teman. Oke, kita akan lanjut di groove ya teman-teman. Dalam permainan sebuah instrumen teman-teman, dalam sebuah lagu biasanya ada yang namanya kita memainkan aransemen musik atau sebuah lagu dalam hitungan. Biasanya sebuah lagu itu lebih umumnya adalah hitungannya 4/4. Nah, lebih jelasnya 4/4 itu nanti kita sharing aja di sesi mungkin selanjutnya, tapi kita akan langsung pada praktiknya. 4/4 maksudnya adalah apa teman-teman? Coba saya menggunakan suatu tempo dan hitungannya. Seperti contoh ya. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke. Dalam satu bar itu diisi oleh 4 ketukan. 2, 3, 4. Itu satu bar.
4/4. 4 bar dalam 4 kali hitungan. 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4. Oke, biasanya gitu ya. Pada umumnya sebuah lagu, sebuah instrumen, pada umumnya kita menggunakan hitungan 4/4. Nah, kenapa teman-teman harus tahu hitungan 4/4 ini? Itu akan memudahkan teman-teman untuk latihan drum. Saya beri contoh ya. 2 3 Oke, nah kenapa itu? Karena itu perlu hitungan supaya kita bisa mengukur sebuah lagu, sebuah part dalam sebuah lagu sehingga tidak kelebihan dan tidak kekurangan dan kita tahu bagaimana cara memainkannya. Nah, ada 4 ketukan dalam satu bar. Nah, tips yang akan saya kasih kepada teman-teman untuk teman-teman pemula, pegangan tangan kanan saya di hi-hat. Tangan kiri saya di snare, baru kaki kanan saya di kick bass. Oke ya, sekali lagi tangan kanan posisinya seperti ini di hi-hat, tangan kiri di snare, kaki kanan di kick bass. Oke, hitungannya saya akan bercontoh. Hi-hat itu selalu berada pada keempat hitungan. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kick. Untuk tips kali ini, groove yang sederhana yang simple, kick akan berada pada hitungan yang ke 1 dan 3. Oke, saya kasih contoh ya. 1. Oke, jadi cara mengetuknya, cara memainkannya adalah bersamaan. Kalau hi-hat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kick diisi pada hitungan yang pertama dan yang ketiga. Saya beri contoh. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kick ditambahkan pada hitungan pertama, 1 dan ketiga. Saya beri contoh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau teman-teman belum mengerti, nanti teman-teman putar kembali videonya. Boleh dimulai. Untuk snare diisi pada poin yang ke 2 dan 4. Hitungan 2 dan 4. Supaya teman-teman belum tidak bingung, saya kasih contoh dulu tanpa menggunakan kick. Dengan hi-hat, karena hi-hat itu keempat hitungannya harus diisi. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, hi-hat dengan snare. 1, 3. Oke, kita coba gabungkan ya. 4, 1, 2, 3. Oke, di hitungan 1 snare hi-hat dengan kick, hitungan 2 hi-hat dengan snare, hitungan 3 hi-hat dengan kick, hitungan 4 hi-hat dengan snare. Oke, kita coba jalan ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba yang dengan dalam tempo yang lebih pelan. 1, 2, 3.
mengerti apa yang saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya simpel. Nanti kalau teman-teman dalam sebuah lagu, teman-teman ketika teman-teman sudah menguasai tips yang pertama ini, nanti ada step-step selanjutnya yang paling tidak teman-teman sudah belajar dasarnya dan teman-teman sudah mulai mengerti atau bisa mengikuti atau bisa merasakan gimana rasanya bermain drum. Oke, ini kalau cepatnya ya. 2, 3, 4. Teman-teman latihan dulu dari awal, dari pelan saja teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan, hitungan 1 hi-hat dengan kick, hitungan 2 hi-hat dengan snare, hitungan 3 hi-hat dengan kick, hitungan 4 hi-hat dengan snare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dengan tempo yang cepat. Saya coba kasih contoh satu lagu ya. Tujuannya supaya dari ketukan atau huruf yang sederhana bisa memberikan suara. Tinggal tergantung teman-teman mengatur temponya. Kayak tadi lagu praise, lagu cepat, itu temponya yang cepat. Kalau teman-teman memainkan huruf atau ketukan seperti itu, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kecepatan lagu itu ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kecepatan atau biasa kita sebut tempo dari lagu itu sendiri. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa belajar. Dan terus semangat untuk belajar drum. Belajar drum bukan hanya 1-2 hari atau 1 bulan, tapi butuh berbulan. Saya saja sudah lulus kuliah, tapi saya itu belajar drum dari kelas 6 SD. Dan sampai saat ini masih tetap terus belajar. Jangan pernah ada kata bosan dan tetap semangat. Terima kasih. Semoga membantu dan memberkati.